3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja UKM PPG Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Ani Andriani Esos dari Makpat Kediri. NIM 2290164950023. Bidang Studi Sosiologi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022, Program Studi PPG Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu kelengkapan dalam mengikuti ujian kinerja profesi guru atau PPG. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membawakan materi dengan tema perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial dalam masyarakat, dan subtema dasar-dasar stratifikasi sosial. Adapun model pembelajaran dalam pembelajaran ini adalah model pembelajaran discovery learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Siang ya. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya, Nana? Baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kalau semua dalam keadaan baik, sehat, maka hari ini sudah siap ya untuk melakukan pembelajaran? Siap. Saya absen dulu untuk hari ini. Ahmad Dino? Alvina? Anissa? Hadir. Anzilni? Hadir. Aska? Hadir. Dimas? Ferdinand? Jenny? Purin? Hadir. Lisna? Hadir. Muhammad Hafiz? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Karena pembelajaran kita pada hari ini sudah memasuki siang hari, maka perlu saya beri motivasi, karena saya yakin motivasi atau semangat kalian di sini pasti masih sangat besar ya. Sebesar apa semangat kalian? Bu Ani ingin lihat. Ya, nanti Bu Ani mengatakan semangat siang. Nah, kalian jawab siang, 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 tetap semangat. Nah, kita coba ya. Semangat siang. Siap, siap, siap. Tetap semangat. Ya, untuk pembelajaran hari ini, karena pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang stratifikasi sosial, maka tentu kalian masih ingat untuk pembelajaran pada waktu sebelumnya. Pembelajaran pada waktu sebelumnya adalah tentang diferensiasi Sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Siapa yang bisa katakan? Ya, coba. Ya. Penggolongan masyarakat secara horizontal atau menyangkut. Penggolongan masyarakat secara horizontal, betul. Jadi tidak ada tingkatan ya, karena di situ sifatnya menyamping. Jadi semuanya sejajar. Betul, tepuk tangan. Itu pembelajaran kita pada materi sebelumnya adalah tentang diferensiasi sosial, yang mana nanti akan kita kaitkan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini,
yaitu tentang stratifikasi sosial. Jadi nanti sebelum membahas stratifikasi, kalian akan tahu definisi dan dasar-dasar dari stratifikasi sosial. Untuk skenario pembelajaran kita pada siang hari ini, bisa dilihat ada layar PPT, ada persepsi, kemudian pembagian kelompok. Jadi tetap nanti kelas ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Selalu dalam kelompok itu nanti ada pembagian rollingnya, jadi agar semuanya bisa bekerjasama dengan yang lain. Selanjutnya yaitu yang ketiga, diskusi kelompok melalui LKPD. Di sini nanti ada penilaiannya. Jadi dari diskusi kelompok nanti ada penilaian nanti bagaimana tanggung jawab, percaya diri, kerjasama. Itu adalah masuk pada penilaian sikap. Kemudian yang keempat, presentasi. Nanti kalian presentasi ke depan. Terus nanti ini masuk pada penilaian keterampilan. Bagaimana nanti kalian mengolah bahasa, menanggapi pertanyaan dari teman-teman dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah tes individu. Ini nanti masuk pada nilai pengetahuan. Sudah ngerti ya? Jadi nanti harap diperhatikan karena dalam pembelajaran kita nanti ada penilaiannya. Itu untuk skenario kita. Kemudian selanjutnya dari materi sebelumnya yang sudah kalian ketahui tadi tentang diferensiasi, maka pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang stratifikasi. Nah, dalam stratifikasi sosial, kalian bisa lihat pada gambar yang ada di PPT tersebut, apa yang Anda lihat dari gambar di atas? Apakah Anda melihat tingkatan gambar tersebut? Ya. Gambar apa saja di situ? Jadi ada segitiga, di mana di situ menunjukkan kelas atas, menengah, dan bawah. Selanjutnya ada gambar apa lagi? Mewah. Tertuliskan apa rumah mewah itu? Kelas. Terus ada rumah. Di perumahan itu tertuliskan kelas menengah. Kemudian bawahnya terbuat dari bambu. Nah, jadi kelas bawah itu rumah yang terbuat dari bambu. Nah, semi permanen ya. Jadi dari situ kalau kalian lihat ada gambar rumah. Di situ terdapat 3 rumah, ada penjelasan kelas atas, menengah, dan bawah. Kemudian dari gambar tersebut, kenapa kok gambar rumah itu kok ada keterangan kelas-kelasnya? Penasaran atau tidak? Penasaran ya pasti. Kalau kalian penasaran, maka dalam pembelajaran pada siang hari ini akan kita pelajari tentang kelas-kelas yang ada dalam masyarakat, baik kelas atas, menengah, ataupun bawah. Sebelum kita mempelajari kelas-kelas yang ada dalam masyarakat atau disebut dengan stratifikasi sosial tingkatan dalam masyarakat, ini nanti kita akan mengetahui dulu ya, terlebih dulu tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi pada siang hari ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi tanya jawab dan penugasan. Nah, nanti diharapkan peserta didik mampu menjelaskan definisi stratifikasi sosial. Kemudian menganalisa dasar-dasar dari stratifikasi sosial. Jadi bisa menganalisa dasar-dasar stratifikasi sosial. Setelah nanti kalian bisa mendefinisikan stratifikasi sosial dan menganalisa tentang dasar-dasar stratifikasi sosial, manfaat yang akan kita dapatkan yaitu nanti diharapkan kalian bisa termotivasi. Nah, termotivasi ya. Motivasi itu kan dorongan ya. Bisa termotivasi dan mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar yang giat dan bersungguh-sungguh agar bisa masuk ke dalam lapisan yang paling atas. Karena stratifikasi kan ada lapisannya. Agar kalian masuk pada lapisan yang paling atas,
Maka nanti akan kita ketahui dari definisi dan dasar-dasar stratifikasi sosial. Selanjutnya kita pelajari materi pada siang hari ini, yaitu tentang definisi dan dasar-dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat. Nah, di sini ada peta konsep. Tahu ya peta konsep itu apa? Tahu. Apa itu peta konsep? Jadi apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini itu tertuang dalam sebuah peta konsep. Jadi ada, kalau kalian kan biasanya saya suruh merangkum. Nah ini rangkumannya ya dari materi yang akan kita pelajari. Contohnya di sini ada stratifikasi sosial. Yang akan kita pelajari adalah definisi stratifikasi sosial dan dasar dari stratifikasi sosial. Pembedaan. Jadi definisi dari stratifikasi sosial bisa kalian dilihat di situ. Bagaimana definisi stratifikasi sosial? Pembedaan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok secara bertingkat. Jadi masyarakat itu dikelompokkan secara bertingkat, yaitu ada kelas-kelas, yaitu kelas atas, menengah, dan bawah. Kemudian dasar stratifikasi sosial ada berapa dasar di situ? 4. Apa saja? Kekayaan, kekuasaan, kehormatan, pendidikan. Apa yang dimaksud dengan kekayaan? Yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan atas. Yang memiliki kekayaan banyak itu lapisannya atas. Kalau sedikit berarti bawah. Terus kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Yang memiliki kekuasaan dan kewenangan besar akan menempati lapisan sosial atas. Jadi kekuasaan berhubungan dengan wewenang ya. Wewenang. Kemudian kehormatan. Apa yang dimaksud dengan kehormatan? Orang yang dihormati akan menempati lapisan sosial atas. Orang yang paling dihormati akan menduduki lapisan yang atas. Selanjutnya pendidikan. Apa itu pendidikan? Orang yang memiliki keahlian profesi akan mendapatkan penghargaan lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki keahlian. Nah, di situ bisa kalian lihat ya. Jadi orang yang paling kaya, paling memiliki harta banyak, uang banyak itu nanti lapisannya atas. Kemudian kekuasaan yang memiliki kekuasaan dan wewenang terbesar menduduki lapisan atas. Kemudian kehormatan yang paling dihormati akan menduduki lapisan atas. Pendidikan juga demikian. Orang yang memiliki keahlian dalam profesi dan yang akan mendapatkan penghargaan lebih besar dibanding dengan orang yang tidak memiliki keahlian. Itu ya. Jadi dasar stratifikasi ada berapa tadi? 4. Selanjutnya adalah definisi stratifikasi sosial. Nah, di situ apa yang kamu lihat dari gambar di samping? Gambar segitiga. Tertuliskan apa gambarnya di situ? Golongan atas, golongan menengah, golongan bawah. Jadi ada golongan. Nah, di sini untuk definisi stratifikasi itu juga termasuk penggolongan masyarakat secara bertingkat. Jadi masyarakat itu dikelompokkan atau digolong-golongkan secara bertingkat. Ada yang atas, menengah, dan bawah. Sesuai dengan golongannya tadi, ada dasarnya. Nah, di sini stratifikasi sosial berasal, stratifikasinya dulu ya. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang artinya Tingkatan. tingkatan atau bisa juga disebut dengan pelapisan atau hierarki. Nah, biasanya seperti itu. Sehingga stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat atau penduduk ke dalam kelas secara bertingkat atau hierarki. Jadi hierarki itu tingkatan ya. Nah, di situ ada peringatan. Ingat, stratifikasi sosial ada dalam masyarakat karena ada sesuatu yang dihargai oleh masyarakat tersebut. Selama ada sesuatu yang dihargai, stratifikasi sosial akan selalu ada. Yang dihargai itu di prestes ya. Prestes itu penghargaan terhadap sesuatu. Selanjutnya
Dasar dari stratifikasi sosial di sini menurut Sujono Sukanto. Ada berapa menurut Sujono Sukanto? 4. Apa saja? Ukuran kekayaan, Terus selanjutnya ukuran kekayaan. Di situ terdapat gambar apa? Segitiga. Di situ ada gambar nomor 1, gambar apa? mobil, Kedua gambar motor, ketiga gambar sepeda, mobil. Nah, jadi di sini mobil menduduki nomor berapa? 1. Kenapa kok mobil menduduki nomor 1? Karena Kelas atas. Karena mobil itu harganya murah atau mahal? mahal, Kalau dibanding dengan sepeda motor mahal mana? mobil, Jadi mobil sih mahal, sehingga mobil itu masuk ke nomor 1. Sepeda motor dengan sepeda mobil mahal mana? sepeda motor, Sehingga sepeda motor masuk nomor 2. Di sini sepeda mobil masuk nomor 3 karena yang paling harganya murah ya. Sehingga di situ pengkelasan berdasarkan kekayaan. Nah, jadi apa ukuran kekayaan dalam stratifikasi sosial? Ukurannya adalah berdasarkan uang, ya. Nah, kalau kita lihat karena dari harganya, karena dari mahalnya, mungkin harganya dan sebagainya. Selanjutnya, yang nomor 2 dasarnya adalah dari ukuran kekuasaan, ukuran kekuasaan. Di sini terdapat gambar apa? Segitiga. Yang menunjukkan nomor 1 itu apa? penguasa, Nah, nomor 2, pihak yang menjalankan kekuasaan, 3. rakyat, Terus kemudian selanjutnya dari pembelajaran yang sudah kita pelajari pada siang hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok. Sebelum berdiskusi kelompok, nanti kita bagi kelompok ini kelas ini menjadi 4 kelompok, yang mana nanti dalam diskusi nanti akan mendiskusikan artikel. Jadi artikelnya nanti akan saya bagikan. Artikel ini nanti akan ditayangkan dan sudah terdapat di LKPD, yang mana nanti masing-masing siswa akan mendapatkan masing-masing kelompoknya ya, masing-masing kelompoknya akan mendapatkan LKPD untuk didiskusikan. Nah, jadi ada sebuah artikel, jadi masing-masing kelompok mendapatkan satu artikel, kemudian dari artikel tersebut yang sudah tertuang dalam LKPD harap didiskusikan. Tadi dalam pembagian kelompok, kemudian ada diskusi kelompok dalam LKPD, ada penilaiannya ya. Penilaian apa tadi? Siswa. Sekarang untuk kelompoknya akan saya bagi kelompok menjadi 4 kelompok, jadi disesuaikan nanti kelompok 1 di sini, ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 nanti di sini, kelompok 4 di situ ya. Nah, sekarang kalian bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Sudah ya? Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Jadi kelompok 1 ini nanti akan mendapatkan artikel sesuai dengan judul di situ. Termahalnya jadi artis
masyarakat. Akan didiskusikan sehingga dalam KKPD ini nanti sudah terima artikel-artikel yang akan kalian diskusikan. Ini kelompok 1 ya, didiskusikan. Jadi kelompok ya. Oke ya, saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi kelompok ya. Nanti maju ke depan untuk mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Waktunya sudah habis. Sekarang waktunya presentasi. Maju ke depan kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertama, apa yang Anda pahami dari artikel terkait dengan konsep stratifikasi sosial? Dari artikel yang berjudul peneliti diberikan alasan Ustadz Abdul Somad disukai masyarakat. Di situ terdapat stratifikasi sosial, yaitu adanya penghormatan kepada seorang ustadz yang dianggap memiliki ilmu agama yang lebih tinggi. Yang kedua, setelah Anda baca dan diskusikan apa yang menjadi dasar stratifikasi sosial pada artikel tersebut. Yang menjadi dasar stratifikasi sosial dalam artikel peneliti berikan alasan Ustadz Abdul Somad disukai masyarakat adalah ukuran kehormatan. Di dalam artikel tersebut menjelaskan seorang Ustadz Abdul Somad dihormati oleh masyarakat karena beliau dianggap mempunyai ilmu agama yang lebih tinggi. Kemudian beliau juga dapat dijadikan contoh atau teladan karena sikap kesederhanaannya. Yang ketiga, tuliskan kalimat yang menyatakan dasar stratifikasi sosial yang Anda sebutkan tersebut. Kalimat yang menyatakan dasar stratifikasi dalam artikel tersebut adalah: secara tidak langsung, masyarakat menyukai Ustadz Abdul Somad karena citranya yang sederhana. Yang terakhir atau yang keempat, mengapa Anda menyebutkan dasar tersebut menjadi dasar stratifikasi sosial di dalam artikel yang Anda baca? Karena artikel tersebut disebutkan bahwa salah satu dasar ukuran kehormatan dalam stratifikasi sosial adalah adanya penghormatan masyarakat terhadap orang yang memiliki ilmu agama lebih serta dapat dijadikan contoh atau teladan bagi masyarakat. Apakah ada yang ditanyakan? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kelompok 4. Mengapa Ustadz bisa dijadikan contoh dasar pembentukan stratifikasi sosial berdasarkan kehormatan? Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu karena Ustadz merupakan orang yang mempunyai ilmu agama yang lebih dibanding masyarakat pada umumnya, sehingga sikap yang ditunjukkan masyarakat kepada beliau adalah sikap yang sopan dan hormat. Jadi Ustadz menempati lapisan atas dalam stratifikasi sosial itu karena dihormati. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
B-nya dikumpulkan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Karena B-nya dikumpulkan dulu. Makasih ya. Nah, beri tepuk tangan untuk 4 kelompok yang sudah berhasil memperhatikan. Sehingga dari presentasi yang sudah kalian lakukan di depan itu sudah menunjukkan apa saja dasar dari stratifikasi sosial. Dari pembelajaran yang kita lakukan pada siang hari ini, dari mulai awal hingga akhir, bisa kita tarik kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kita ketahui dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang kita dapat? Mengetahui definisi stratifikasi sosial. 1. Mengetahui definisi stratifikasi sosial. Apa definisi dari stratifikasi sosial? Pembedaan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok secara vertikal. Jadi pembedaan masyarakat dikelompokkan secara vertikal atau digolongkan. Jadi ada penggolongan masyarakat secara bertingkat, baik dari tingkatan atas, menengah, dan bawah. Atau tingkatan hierarki. Kemudian yang kedua, apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Mengetahui dasar-dasar stratifikasi sosial. Dasar dari stratifikasi sosial. Ada berapa dasar stratifikasi sosial? Apa saja? Kekayaan, kekuasaan, kehormatan, pendidikan. Dari kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan juga pendidikan. Itu ada penggolongan atau pengelompokan masyarakatnya secara bertingkat. Terus semuanya berarti sudah paham dalam pembelajaran ini ya? Selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini untuk lebih memahamkan kalian dan memotivasi, ini ada aktivitas individu ya. Jadi ada aktivitas individu yang harus kalian kerjakan. Ini dikerjakan karena sudah ada gambarnya, sudah ada pertanyaan dan kolom jawaban. Jawab di sini langsung ya. Satu siswa, satu. Di sini kerjakan 2 soal. 5 menit saja ya, karena sepertinya kalian pasti sudah mungkin dalam jawab ini tidak akan kesulitan. Sudah ya, semuanya sudah mengerjakan tugas individu sehingga ini nanti bisa untuk penilaian pengetahuan ya. Kemudian materi selanjutnya yang akan kita pelajari, karena ini nanti setelah di rumah pertemuan berikutnya kalian belajar lagi sosiologi. Materi selanjutnya setelah dasar stratifikasi yaitu unsur-unsur stratifikasi sosial. Di rumah dipelajari sehingga saat pertemuan berikutnya nanti kalian bisa lebih memahami, saat kita menjelaskan nanti kalian bisa mengikuti dengan baik. Itu ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru?
menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Ya, untuk hari ini sebelum kita pulang dibaca doanya dulu. Mas Yahya dipimpin doanya sebagai ketua kelas. Doa mulai.